Tujuan pembelajaran adalah: 1. Mengerti tentang konsep modal kerja. Kedua, menganalisa kemampuan membayar hutang. Secara garis besar, siklus usahanya dapat digambarkan sebagai berikut. Dimulai dari kas awal yang berasal dari modal sebesar 200 juta, melakukan investasi, dan pembelian bahan baku serta pembayaran kepada para pekerjanya, yaitu secara tunai. Jadi 12 kali 150 juta selama 1 tahun. Kemudian pekerjaan diselesaikan dalam 3 tahap, yang masing-masing tahap itu dilakukan pembayaran oleh kantor. Sedangkan Pak Ali membayarnya setiap bulan sebesar 100 juta. Nah, pertanyaannya bagaimana perhitungannya untuk mendapatkan kas akhirnya? Selanjutnya, kita lihat karakteristik arus kas kontraktor selama 12 bulan. Yang digambarkan berikut ini, yaitu Pak Ali pembayarannya dalam kotak berwarna merah jambu, dan cara pembayaran kantor digambarkan dalam kotak berwarna oranye. Mari kita lihat arus kas selama tahap 1, yaitu bulan ke-1 hingga bulan ke-4. Kontraktor menerima dana setiap bulan dari Pak Ali yang dimasukkan dalam kas awal, dan kemudian kontraktor tersebut melakukan pembayaran kepada para pemasoknya, dan sisanya tersimpan pada kas akhir bulan pertama. Demikian selanjutnya pada bulan kedua, bulan ketiga, hingga bulan keempat, di mana kontraktor menerima dana dari kantor PT Baba. Coba perhatikan kas awal yang dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, hingga bulan keempat yang semakin mengecil. Sedangkan kas akhir hanya mengecil pada bulan pertama hingga bulan ketiga, sedangkan pada akhir bulan keempat membesar kembali karena menerima pembayaran dari kantor PT Baba. Demikian proses berjalan pada tahap kedua, yaitu pada bulan kelima, bulan keenam, bulan ketujuh, dan bulan ke-8. Dan proses yang sama berjalan pada tahap ketiga, yaitu pada bulan ke-9, bulan 10, bulan 11, hingga bulan ke-12. Mari kita perdalam lagi siklus usaha tidak sempurna atas 2 proses. Pada proses pertama, setelah masa hutang usaha dan
hutang biaya selama 40 hari itu berakhir, terjadi pengeluaran dana. Sehingga terjadi kekurangan dana selama 20 hari lagi sebelum terjadinya pemasukan dana. Pada proses kedua, demikian juga setelah masa hutang usaha dan hutang biaya selama 40 hari itu berakhir, terjadi pengeluaran dana. Sehingga terjadi kekurangan dana selama 20 hari lagi sebelum terjadinya pemasukan dana. Siklus kekurangan dana ini berulang terus sehingga terjadi kebutuhan modal kerja tambahan. Sebelumnya, mari kita bahas konsep proses arus kas yang mendasari proses siklus usaha. Mari kita lihat transaksi pada bulan ke-1. Mulai dari kas awal. Kemudian kita lihat kas masuk yang terdiri dari 1 penjualan tunai, 2 penerimaan piutang, 3 kredit yang mungkin diterima oleh perusahaan ini, 4 tambahan modal yang mungkin dilakukan oleh perusahaan ini. Berikutnya, kas keluar yang terdiri dari 1 investasi, 2 pembayaran tunai kepada para pemasok, 3 pembayaran hutang juga kepada para pemasok, 4 biaya operasi, dan kelima angsuran bank untuk pembayaran kredit yang diterima. Selanjutnya adalah kas akhir bulan ke-1 yang rumusnya adalah kas awal ditambah kas masuk dikurangi kas keluar. Kas akhir pada bulan ke-1 ini akan menjadi kas awal pada bulan kedua. Pada bulan kedua terjadi juga transaksi kas masuk, kas keluar, sehingga didapatkan kas akhir yang akan menjadi kas awal di bulan ketiga. Demikian seterusnya transaksi ini berjalan dari bulan ke bulan hingga bulan ke-12 dan kita mendapatkan kas akhir pada bulan ke-12. Bila kontraktor ini memakai modal sendiri sebesar 50 juta rupiah, maka setelah proses kas masuk, kas keluar, dan kas akhirnya ternyata negatif selama 3 bulan. Dan ini akan sangat mengganggu operasional. Mari kita lihat arus kas prakredit, di mana kas akhirnya selama 3 bulan adalah negatif. Ini harus dihindari. Berikut ini adalah cara mencari jumlah kebutuhan modal kerja dengan cara proses arus kas. Cara mencegah kas akhir bernilai negatif, kita harus menambah jumlah dana dari kredit atau tambahan modal, yang jumlahnya dicoba dengan memasukkan jumlah angka pada kolom kredit atau tambahan modal. Dan kas akhir harus tetap positif. Arus kas pasca kredit atau setelah diberikan modal kerja oleh bank, maka kas akhir tetap positif. Untuk melakukan analisa kemampuan membayar berdasarkan sumber penghasilan, kita perlu mengetahui jenis usahanya, yaitu apakah sebagai karyawan, apakah usaha mikro, atau usaha menengah, komersial, dan korporasi. Mari kita mulai dari membahas analisa kemampuan membayar untuk kredit karyawan.
Misalnya simulasi perhitungan pinjaman baru. Jumlah pinjaman adalah 15 juta, tenor atau jangka waktu kredit adalah 3 tahun, dan angsuran sebesar Rp500.000. Kemudian dilakukan simulasi perbandingan angsuran dan penghasilan. Misalnya penghasilannya adalah Rp3 juta per bulan. Angsuran saat ini ada Rp0 karena tidak ada pinjaman bank lainnya. Angsuran pinjaman baru sebesar Rp500.000. Total angsuran dibandingkan penghasilan sama dengan Rp500.000 dibagi Rp3 juta. Hasilnya adalah 16,7%. Artinya karyawan ini masih mampu membayar berdasarkan tabel kriteria di bawah ini, yaitu untuk penghasilan di bawah 10 juta, maksimum angsuran dibandingkan penghasilan adalah 30% dari penghasilan. Untuk penghasilan antara 10 juta hingga 30 juta, maksimumnya adalah 50%. Dan untuk penghasilan lebih dari 30 juta, maksimum angsurannya dibandingkan penghasilan adalah 70%. Berikut ini analisa kemampuan membayar usaha mikro yang berupa usaha-usaha sangat kecil, misalnya warung dan sebagainya. Jumlah pinjaman adalah 50 juta. Tenor atau jangka waktu kredit adalah 2 tahun. Jadi jumlah angsurannya adalah 2,5 juta per bulan. Untuk ini kita melakukan analisa secara sederhana untuk penghasilan selama 1 bulanan. Mulai dari penjualan per bulan adalah misalnya 27 juta. Harga pokok penjualan adalah 15 juta. Sehingga laba kotornya adalah 27 juta dikurangi 15 juta, hasilnya adalah 12 juta rupiah. Misalnya biaya pemasarannya adalah 1 juta rupiah dan biaya operasinya adalah 1 juta rupiah, sehingga laba bersihnya adalah 10 juta rupiah. Bila tidak ada pinjaman bank, maka angsuran saat ini adalah 0 rupiah. Untuk angsuran baru adalah sebesar 2,5 juta rupiah. Maka total angsuran dibandingkan penghasilan adalah 2,5 juta rupiah dibagi laba bersihnya sebesar 10 juta rupiah, hasilnya adalah 25%. Dan bila memakai tabel kriteria berikut ini, maka nasabah ini masih punya kemampuan untuk membayar. Agar lebih rinci lagi, analisa kemampuan membayar dilakukan dengan metode saldo arus kas, terutama secara bulanan, baik sebelum menerima hutang bank dan sesudah menerima hutang bank. Dan harus diperhatikan saldo akhir tiap bulannya harus tetap positif.